Martial Universe. Bab 57. Judul, Batu Yang Yuan. Kak Lindong, apa terjadi sesuatu? Duduk di punggung api kecil, King Tan bertanya penasaran setelah melihat tindakan aneh Lindong. Lindong melambaikan tangan, tidak membalas. Dia mengangkat kepala dan memeriksa sekitarnya dengan muram, sebelum dia menggenggam tanah dari utara, selatan, timur, dan barat. Pemuda itu berniat menguji konsentrasi energi yang di dalam tanah. Tanah di utara tampaknya memiliki lebih banyak energi yang... Lindong membersihkan tanah hitam di tangannya dan memberi isyarat pada King Tan, kemudian segera bergegas menuju utara. Di belakangnya, King Tan segera menyuruh api kecil untuk mengikuti. Manusia dan hewan buas berlari kencang di sepanjang hutan rimbun. Berkas cahaya lembut menembus melalui dedaunan dan menerangi hutan. Kebanyakan lahan di Steelwood Manor terbuat dari hutan baru. Setelah pemeriksaan singkat, kelihatannya keluarga Lei memfokuskan kerja keras mereka pada kayu baja. Karena itu, mereka tidak repot-repot menjelajah bagian lain dari hutan. Setelah berlari tak jauh, Lindong membungkuk dan mengambil tanah lagi untuk melihat arah, kemudian berlari lagi. Pencarian ini berlangsung sekitar setengah jam sebelum akhirnya Lindong berhenti. Tanah di sini warnanya sangat gelap. Ketika Lindong menggenggam tanah, dia dapat merasakan samar, energi yang terkandung di sana lebih besar daripada tempat lain. Kak Lindong, tempat ini panas sekali. Duduk di punggung api kecil, wajah elok King Tan kini penuh dengan keringat. Sejak dia datang kemari, dia merasa seperti telah memasuki perapian. Jika Lindong tidak memaksa, dia pasti langsung pergi. Tahanlah sebentar lagi. Lindong tersenyum dan berusaha menenangkan adiknya. Dia menatap sekitar dan menyadari mereka hampir mencapai ujung hutan. Pemuda itu pun bisa mencium samar aroma jejak hewan buas. Segera, dia berjaga sambil memberi isyarat pada King Tan, lalu berjongkok dan berjalan maju perlahan. Tak lama kemudian, sebuah lembah muncul di depan matanya. Ketika dia mengamati lembah dengan hati-hati, mata Lindong terfokus cepat pada dua sosok hitam yang tersembunyi jauh di dalam lembah. Kedua sosok itu tampak seperti dua harimau kumbang hitam. Seluruh tubuhnya berwarna hitam kelam dan terlihat seperti menggunakan besi pelindung yang menutupi seluruh tubuh. Ketika sinar matahari mengenai mereka, terpantul sebuah refleksi yang menyilaukan. Mata mereka hijau, memperlihatkan watak buas dan cerdas. Harimau kumbang besi hitam iblis? Ketika melihat pada dua harimau kumbang bagai logam, Lindong tanpa sadar terkesiap. Kedua harimau kumbang besi hitam itu merupakan hewan iblis, dan mereka semengerikan piton harimau api. Harimau iblis dewasa pun memiliki kekuatan yang setara dengan praktisi Heavenly Yuan. Saat ini, dari ukuran mereka, jelas jika kedua makhluk itu berada di puncak kedewasaannya. Karena itu, dua makhluk tersebut setara dengan dua praktisi ahli Heavenly Yuan. Lindong tidak pernah menyangka jika ada makhluk mematikan tersembunyi di bagian dalam Steelwood Manor. Tak heran mengapa orang-orang dari keluarga Lei tidak berani membangun usaha di hutan sedalam ini. Rupanya di sini ada bahaya yang mengancam, bisik Lindong pada dirinya sendiri. Saat dia berencana mundur diam-diam, getaran misterius tiba-tiba muncul dari telapak kanannya yang menempel di atas tanah. Gelombang itu mengejutkan Lindong. Tak lama kemudian, dia membungkuk hingga kedua tangan dan lututnya menyentuh tanah. Jika batu talisman bergetar, sesuatu pasti menarik perhatiannya. Lindong meletakkan telapak tangannya di atas tanah sambil merasakan getaran. Sementara itu, dia merespon dengan menggerakkan tubuh pelan. Cukup lama, akhirnya pemuda itu berhenti di atas tanah yang sedikit melekuk. Menatap lekukan kecil tersebut, Lindong entah mengapa merasa bingung. Tak lama kemudian, tinju Lindong menghujam keras di sana. Tanah pun langsung berterbangan ke segala arah, kemudian lubang seluas 1 inci terlihat. Jelas bahwa lubang itu sudah ada sejak lama. Namun lubang itu tertutup oleh lapisan tanah di atasnya. Setelah lubang itu terlihat, getaran di telapak kanan Lindong semakin keras. Meski sempat ragu, pemuda itu memutuskan memasukkan tangan ke dalam lubang dan mencari-cari sesuatu di sana. Duduk tak jauh darinya, King Tan menatap Lindong, yang kini berlutut di tanah sambil menggali batu dan tanah dalam lubang seperti terenggiling. Ekspresi aneh muncul di wajah kecil gadis itu, jelas sekali dia tidak memahami apa yang sebenarnya Lindong lakukan. Di bawah tatapan aneh King Tan, Lindong terus menggali lubang itu selama setengah hari. Namun, yang berhasil dia temukan hanyalah kerikil, tidak ada benda menarik lain.
Setelah menggali lagi, dia masih belum menemukan harta apapun. Ketika dia sudah sangat frustrasi dan nyaris menyerah, tangannya tiba-tiba menggenggam batu hangat di dalam lubang. Saat pemuda itu menggenggam batu tersebut di telapak tangan, getaran batu talisman akhirnya berhenti. Ketemu. Merasakan perubahan pada batu talisman, Lindong merasa senang. Dia segera menarik keluar tangannya, kemudian batu berwarna merah terang terlihat. Batu tersebut tidak memiliki bentuk yang jelas, warnanya pun merah cerah. Batu itu juga tembus cahaya seperti kristal. Ketika menggenggam batunya, dia bisa merasakan hangat yang sama, seolah Lindong tengah memegang bola yang terbentuk dari sinar matahari. Ini kan batu yang Yuan? Lindong terpaku ketika melihat batu kristal berwarna merah cerah di tangannya. Tiba-tiba, dia menarik napas panjang, kemudian kekaguman muncul di matanya. Batu yang Yuan adalah batu kristal yang cukup spesial. Dikatakan batu itu hanya bisa terbentuk di bagian terdalam gunung api. Batu kristal tersebut tidak hanya menyerap energi Yuan di antara langit dan bumi, namun setelah terendam lahar dalam waktu sangat lama, benda itu akan menyatu dengan energi yang dari lahar. Energi yang tersebut adalah bagian dari kehidupan para praktisi Heavenly Yuan. Lindong pernah mendengar dari Lin Xiao, jika di dinasti Agung Yan banyak praktisi Heavenly Yuan akan membawa beberapa batu yang Yuan kemana-mana. Namun, benda itu tidak murah. Karena itu, jarang terlihat di kota Qingyang. Lindong tidak pernah menyangka dia akan menemukan batu yang Yuan. Lagi pula, sangat langka bagi batu yang Yuan jika muncul dengan sendirinya. Dengan kondisi spesial yang dibutuhkan untuk membentuk batu itu, dimanapun batu yang Yuan muncul, biasanya di dekat sana terdapat tambang. Tambang itu bisa kecil atau besar. Apapun itu, walaupun tambangnya sangat kecil, itu sudah merupakan kekayaan besar untuk keluarga Lin. Tempat ini dulunya adalah gunung api. Karena itu, bukan mustahil jika tambang batu yang Yuan ada di sini. Bibir Lindong berkedut senang. Dia menggenggam erat batu yang Yuan di tangannya, lalu tiba-tiba berdiri. Groaur. Saat dia berdiri, di lembah di depannya, dua harimau kumbang hitam baja iblis tiba-tiba menggeram. Geraman mereka tampaknya ditujukan ke tempatnya. Kita ketahuan. Ekspresi Lindong berubah cepat, lantas dia bergegas dan melompat ke punggung api kecil. Kemudian, dia memegang pinggang ramping King Tan dan berteriak, "Ayo pergi, cepat!" Api kecil menggeram pelan terhadap teriakan Lindong, kemudian menarik kedua kaki dan berlari keluar dari hutan seperti pusaran angin. Ayo kumpulkan dulu beberapa pekerja untuk berjaga di Stillwood Manor, dan coba bersihkan racun di dalam tanah. Untuk sisa kayu baja, mari tebang dahulu sebelum menguji apakah area ini masih cocok untuk menanam kayu baja. Jika tidak bisa, jangan buang terlalu banyak tenaga di sini. Di aula, setelah kemarahan sepanjang siang, Lin Zentian akhirnya menghentikan kemarahan tanpa ujungnya. Pria itu duduk di kursinya dan memberi perintah dengan sungguh-sungguh. Baik, mendengar itu, Lin Xiao dan lainnya memaksa senyum, lalu mengangguk. Mereka jelas kecewa. Tentu saja, yang mereka pikirkan akan menang besar, malah menjadi kekecewaan. Brak, kala Lin Xiao dan lainnya sedang mengangguk, pintu aula tiba-tiba terbanting terbuka, kemudian Lindong menerobos masuk. Melihat penampilan kotor dan ekspresi senangnya, semua orang terkejut. Saat mereka akan berkomentar, Lindong mengeluarkan batu kristal merah menyala, lantas meletakkannya di meja di depan Lin Zentian. Kakek, kali ini, keluarga Lin menemukan harta karun.